액션 let's go 트러블을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini dari kelompok 1 akan melakukan praktek uji coba kepada katak, yaitu dengan menyayat bagian paha katak untuk mengetahui reaksinya dan menghitung denyut nadinya. Selamat menyaksikan. Baik, di sini kita mulai dari perkenalan alat dan bahan terlebih dahulu. Yang pertama ada handscoon, yang kedua ada scalpel atau pisau bedah, yang ketiga ada hand sanitizer, dan yang terakhir ada katak. Sebelum melakukan uji coba pada katak, sebaiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu dengan cara 6 langkah seperti yang tertera pada video tersebut. Setelah itu, kita menggunakan handscoon terlebih dahulu untuk menghindari bakteri atau kotoran yang terdapat pada katak. Setelah menggunakan handscoon, kita disuruh untuk mengambil katak yang sudah disediakan, lalu dimasukkan ke dalam toples untuk ditenangkan selama 10-15 menit. Setelah 10-15 menit, katak sudah tenang. Lalu kita keluarkan katak untuk menghitung denyut nadi normal pada katak tersebut. Setelah menghitung denyut nadi normal pada katak, selanjutnya kita terlentangkan katak dan buka perlahan kaki katak. Setelah kaki katak terbuka, kita kencangkan kulit paha pada katak untuk persiapan menyayat paha katak. Selanjutnya, sayat paha katak menggunakan pisau operasi sampai terkena dagingnya. Seharusnya kita melakukan sayatan 1 kali saja, tetapi karena kita tremor, jadi dengan 1 sayatan saja tidak bisa langsung mengenai daging si katak tersebut. Jadi supaya mengenai daging si katak, ada beberapa sayatan yang kita lakukan. Karena kelompok kita tidak menggunakan obat pereda nyeri, maka dari itu kita lihat setelah si katak disayat apakah dia merasakan shock atau langsung merasakan kesakitan. Dari itu kita langsung menghitung denyut nadi si katak lagi. Kemudian katak kita diamkan selama 5 menit. Setelah 5 menit kita hitung nadinya lagi. Setelah itu kita diamkan lagi dan setiap 5-10 menit kita hitung denyut nadinya lagi sampai setengah jam ke depannya. Setelah itu, di sini ada tabel perhitungan denyut nadi katak yang terdiri dari semua kelompok, dan kelompok kami terdapat pada katak 1 yang sebelum perlakuan denyut nadinya 88 kali per menit. Karena kelompok kami tidak menggunakan obat pereda nyeri, maka katak kami tidak disuntik. Jadi itu kita lewatkan saja. Setelah itu, di sini ada denyut nadi katak dari awal mula sayatan sampai setengah jam ke depannya. Katak kami tidak mengalami penurunan atau perubahan pada denyut nadinya, dikarenakan hanya mengalami nyeri ringan. Tetapi, katak kami mengalami peningkatan pada denyutan dikarenakan mengalami syok yang diakibatkan oleh faktor lingkungan yang berisik. Selanjutnya ada katak 2 milik kelompok yang lainnya menggunakan obat pereda nyeri dengan dosis lazim. Sebelum perlakuan nadinya 85 kali per menit dan setelah disuntik katak merasa shock, jadi denyut nadinya meningkat 95 kali per menit. Setelah didiamkan, denyut nadinya menjadi 74 kali per menit. Setelah itu, di sini ada denyut nadi katak dari awal disayat sampai 30 menit ke depannya dengan denyutan rata-rata 74 yang dimana masih dalam keadaan normal. Berarti kondisi katak dalam keadaan baik-baik saja atau nyeri ringan. Selanjutnya ada katak 3 yang menggunakan dosis toksik. Sebelum perlakuan 77 kali per menit, setelah disuntik 64 kali per menit sedikit kesakitan. 10 menit kemudian kembali normal 75 kali per menit. Setelah disayat, si katak merasakan sakit. Tetapi dari menit kelima sudah mulai kembali normal. Jadi si katak pernah mengalami sakit, tetapi kembali normal karena ada obat analgetik di dalam tubuhnya. Jadi rasa nyerinya langsung kembali normal. Lama-kelamaan dia menjadi stabil. Dosis ini masih masuk ke dosis lazim, bukan dosis toksik, karena obatnya ada yang tumpah sedikit dan ukuran si katak lumayan besar.
Kenapa bisa dikatakan masuk ke dosis lazim? Karena ada obat yang sedikit keluar sehingga tidak masuk ke dosis toksik. Dan si katak juga tidak merasa kesakitan setelah 15-30 menit. Selanjutnya katak 4 menggunakan dosis katalis sebelum perlakuan 80 kali per menit. Setelah disuntik dan didiamkan selama 10 menit menjadi 73 dan 62 kali per menit. Setelah disayat menjadi 81 kali per menit karena kaget. Setelah 5 menit dan seterusnya dia merasakan kesakitan. Tetapi dosis tersebut belum memastikan masuk ke dosis katalis, karena kalau kita mau memastikan dia masuk ke dosis katalis, kita harus mengamatinya selama 2 jam ke depannya. Ini perbedaan antara katak kelompok kami dan kelompok yang lainnya. Katak kelompok kami hanya tersayat sedikit, sehingga si katak cuma merasakan sakit yang ringan saja, sehingga tidak ada perubahan atau penurunan pada denyut nadi si katak tersebut.